atau pusing, atau vertigo, atau ndelok donya kok molak-malik. Tiba-tiba itu lihat orang itu double. Dokter spesialis saraf ngongkon nak UGD rencana opname. Ampe dokter JKT diolehno. Langsung mbah parani rek, tak pre mukamu merot, tangi turu kok wajahku merot rek. Atau kok rodok kebas sebelah kanan. Langsung nanggone UGD. Bisa jadi itu stroke atau pelo. Kamu kenapa? Karo aku kok moro-moro isu mau kok apa. Dulur-dulur Mbak Dokter, jumpa lagi dengan Mbak Dokter di sini. Logo ini tak enak masih. Ini gejala-gejala stroke itu kapan kita harus ke rumah sakit. Nah, tapi saat durunge Mbah mulai ya ojo lali tarek. Like, subscribe, komen, share. Paling enggak informasi ini semoga berguna buat panjenengan dan saudara semuanya. Jadi gejala yang paling sering kapan kita harus ke rumah sakit dan apakah ini stroke itu ada singkatan nih rek. Yo bahasa Inggris soalnya. BFAST, BEFAST. Nah, BFAST itu paling enggak dasar kita untuk menentukan apakah ini stroke atau enggak. B yang pertama itu adalah balance atau keseimbangan. Misalnya jenengan kok moro-moro gliyeng, kok gliyeng yo gak enak, kok gak ilang-ilang. Bisa jadi itu adalah gejala stroke. Loh dok, itu lah vertigo. Iya betul. Salah satu gejala stroke itu adalah gangguan keseimbangan. Terutama kalau stroke-nya pada area cerebellum atau pusat keseimbangan otak. Jadi kalau panjenengan semua ada gejala ngleang atau pusing atau vertigo atau ndelok donya kok molak-malik, lebih baik ke UGD atau ke dokter saraf terdekat, pastikan oh ternyata ini bukan stroke. Jadi B yang pertama adalah balance atau keseimbangan. Gejala berikutnya adalah eye atau mata atau meripat. Kok tiba-tiba, ini kebetulan gurunya Mbak Dokter, guru SMP itu pas ngajar, tiba-tiba itu lihat orang itu double. Akhirnya telepon Mbak, dok ini gimana dok? Bu monggo ke UGD, nanti saya periksa langsung. Akhirnya datang ke UGD, sama dokternya diperiksa, mau dipulangkan, bayang no. Dokter spesialis saraf ngongkon nak UGD rencana opname. Ampe dokter JKT diolehno. Langsung mbah parani rek, tak periksa tek. Ternyata pandangan mata double dan refleks patologisnya positif. Nah, tiba-tiba pandangan mata double itu bisa jadi adalah gejala stroke. Kan gangguan di mata eye. Atau yang paling sering, kok tiba-tiba buram ya pandangan mata saya. Ada namanya retinal stroke. Jadi stroke pada retina di mata. Itu juga gejala stroke. Itu sudah stroke. Jadi nek ono gejala seperti itu, segera ke UGD terdekat atau ke praktekan dokter spesialis neurologi. Ke rumah Mbak juga nggak apa-apa. Ke klinik Kentir Care. Ya. Jadi dipastikan apakah ini stroke atau bukan. Berikutnya adalah F atau face atau wajah atau rahi. Kalau tiba-tiba kok muka sebelah kanan atau sebelah kiri itu kebas, sebelah kanan tuh kebas, merot. Nah, bisa jadi ini adalah stroke. Tapi yang gejala seperti itu ada namanya Bell's palsy. Nah, kadang kita neurologi kadang terlewat antara Bell's palsy sama facial palsy atau muka merot akibat stroke itu meh podo. Jadi memang harus dikonfirmasi dengan pemeriksaan yang lain.
Jadi nek misalnya mukamu merot, tangi turu kok wajahku merot rek, atau kok rodok kebas belah kanan, langsung nanggone UGD atau ke praktekan dokterologi. Paling enggak dipastikan iki gejala stroke atau bukan. BEF sudah ya. Berikutnya adalah arm atau lengan. Kok tiba-tiba aduh kebas, kesemutan, atau kok digawe mlaku ge nyekel piring kate tiba, gawe mlaku gak kuat. Arm ya and legs. Segera ke UGD. Bisa jadi ini stroke. Itu gejala yang paling sering. BEFA sudah ya. Yang kedua adalah speech. Moro-moro gak iso ngomong. Bisa jadi itu stroke. Atau pelo. Kamu kenapa? Karo aku kok moro-moro iso mau kok pelat. Nah, ini bisa jadi ini stroke rek. Lebih baik dipastikan datang ke UGD. BEFAST lah, T yang terakhir adalah time. Nek misalnya ada gejala seperti itu, silakan telepon ke UGD terdekat. Atau kalau ada kendaraan, langsung dibawa ke UGD terdekat. Karena apa? Semakin cepat penanganan, semakin cepat pula untuk terjadinya kecacatan itu diminimalisir atau kematian juga diminimalisir. Dulu itu sempat timbul berita hoax. Nek semisal keluarga sampean gak iso ngomong, pelo, atau tiba nang kamar mandi gak sadar, jojon tangane, tokno getene, atau jojon apa ki cingure, kok cingur apa ki telingae, tokno darae untuk apa membongkar pembuluh darah ala preta. Semakin lama penanganan pasien, maka semakin pula itu resiko kematian meningkat, resiko kecelakaan juga meningkat. Jadi mbok tokno getene sampai 1 liter, iki mbok pencet sampai meloncot, ya gak akan sembuh. Karena bukan itu patofisiologinya untuk penanganan stroke. Jadi kalau ada berita seperti itu, silakan dikonsultasikan kepada dokter yang berkompeten. Mbah, berita ini bener atau enggak, Mbah? Mbah, berita ini bener atau enggak? Jenengan nanti boleh komen di YouTube, di FB, di IG, di TikTok, silakan. Itu nanti tanyakan, apakah ini hoax atau enggak? Nanti Mbah bahas. Nah, sekarang itu pemerintah punya program namanya RTPA atau pemberian IV trombolysis pada stroke yang akut atau bahkan hiperakut. Jadi ojo lali ya. Be fast, balance, eye, face, arm, speech, and time. Waktu itu sangat menentukan. Bahwa bagi kita ya, seorang neurologi, time is brain. Waktu adalah uang. Waktu adalah otak. Duwe ae. Bagian jadi repot. Waktu adalah uang. Semakin cepat penanganan, semakin cepat pula banyak otak kita yang akan terselamatkan. Oke, Rek.